Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita berdoa terlebih dahulu. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon pimpinan Roh Kudus yang menerangi hati kami, memberikan damai dan sukacita, sehingga kami dapat menikmati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca Kejadian 24 ayat yang keempat. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak, anakku. Demikianlah firman Tuhan dari Kejadian 24 ayat yang keempat. Tema renungan kita, menjalankan misi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Abraham adalah seorang pilihan Tuhan. Dia diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itulah misi Tuhan. Di dalam Kejadian 24 dikisahkan tentang Abraham yang merindukan agar anaknya Ishak memperoleh pasangan hidup atau istri melalui pernikahan yang diberkati oleh Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Namun haruslah mengikuti proses yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka melalui Kejadian 24, kita akan memperhatikan beberapa hal yang sangat penting. Pertama, Abraham taat menjalankan misi Tuhan. Abraham sebagai tokoh iman memberikan instruksi kepada hambanya untuk pergi mencari istri dari keluarganya, bukan dari orang Kanaan. Ini adalah bentuk ketaatan kepada perintah Tuhan. Abraham sungguh-sungguh memperhatikan kehendak Tuhan. Pentingnya mengikuti kehendak Tuhan dalam setiap keputusan hidup, termasuk dalam pencarian pasangan hidup, calon istri, ataupun suami. Bahwa dalam pencarian pasangan hidup penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai iman dan latar belakang spiritual. Jadi bukan hanya tampak luar secara fisik, misalnya berkaitan dengan ketampanan, ataupun kecantikan, kepintaran, ataupun kekayaan. Dalam ayat yang keempat disebutkan, tetapi engkau harus pergi ke negeriku, kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak, anakku. Artinya bahwa sebagai seorang ayah atau orang tua, Abraham tidak mau anaknya menikah dengan sembarang orang, apalagi yang tidak beriman, tetapi dia mau supaya anaknya memiliki pasangan hidup yang seiman, yang sepadan, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, doa sebagai landasan yang kuat dalam menjalankan misi. Hamba atau utusan itu berdoa meminta petunjuk secara spesifik, meminta tanda dari Tuhan. Hamba itu berdoa, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Kita bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-12. Hal ini menunjukkan pentingnya kebergantungan secara total kepada Tuhan dalam menjalankan misi ataupun tugas pelayanan. Sesungguhnya kita harus berdoa dalam pengambilan keputusan, bukan saja dalam rangka mencari pasangan hidup, tetapi sekali lagi dalam semua aspek kehidupan kita, kita haruslah sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh memohon pimpinan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan menuntun dalam menjalankan misi. Hamba Abraham bertemu dengan Ribka sesuai dengan doa dan tanda-tanda yang ditunjukkan oleh Tuhan. Melalui komunikasi atau hubungan yang baik, karakter yang berintegritas, yang disertai dengan kerendahan hati, maka Ribka dapat memahami dan menerima penjelasan serta tujuan hamba itu untuk berjumpa dengan Ribka. Tentu tidak mudah,
untuk mempercayai orang lain yang baru saja berjumpa. Namun karena pimpinan dan penyertaan Tuhan, maka ada saling penerimaan dan kepercayaan satu dengan yang lain. Dengan melibatkan keluarga terdekat dalam diskusi, akhirnya keputusan pun dapat diambil dengan bijaksana dan damai sejahtera. Saudara, adanya persetujuan baik dari keluarga maupun dari Ribka sendiri sebagai calon mempelai wanita, disertai dengan adanya komitmen untuk melangkah dengan iman ke dalam rencana Tuhan untuk menggenapi misinya. Sungguh-sungguh kita lihat itu menjadi satu realita di dalam bacaan kita. Saudara-saudara, ingatlah bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Dia mau memakai kita untuk menjadi alat misinya, untuk hidup dalam kebenaran, menyuarakan kebenaran, memberitakan Injil yang menyelamatkan. Kita adalah mempelai wanita yang memang harus mengikuti Kristus, yang adalah mempelai pria dalam menggenapi misinya di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sekali lagi mau menjalankan misi Tuhan, terlibat dalam misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena untuk itulah saudara dan saya dipanggil, diselamatkan, supaya kita menjadi alat keselamatan dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, untuk renungan hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, bukan hanya mendengar, tapi kami juga menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Pimpin dan sertai kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.